Selamat sore semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kelas katekisasi kita pada pertemuan ketiga. Kita hari ini akan membahas tentang Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau pada sore hari ini. Kami bersama-sama berkumpul untuk belajar katekisasi pertemuan ketiga, bicara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Teman-teman masih dalam perjalanan, Kau juga mempercepat langkah mereka bersama dengan kami untuk belajar katekisasi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, teman-teman, kita akan bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Mungkin teman-teman bilang, wah Tuhan Yesus saya sudah tahu, itu kelahirannya 2000 tahun yang lalu, dia datang dalam dunia, dia adalah Allah jadi manusia, dan seterusnya, ya. Tetapi kita akan belajar hari ini lebih mendalam. Kita mau mengenal tentang Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, saya mulai dengan sebuah cerita, ya. Nah teman-teman, siapa di sini yang suka nonton bioskop? Angkat tangan. Yang suka nonton bioskop atau film box office, apa sih yang suka? Angkat tangan. Yang suka. Jadi teman-teman setiap hari apa? Baca Alkitab saja ya, dan berdoa. Kalian nonton film apa? Drama Korea? Enggak juga. Wah, kalian memang orang-orang di akhir zaman, ya. Nah, paling enggak teman-teman pernah nonton bioskop ya? Pernah nonton bioskop, walaupun kita di Golden memang bioskopnya nggak terlalu besar, tidak seperti di Surabaya, Jakarta dan seterusnya, ya. Nah, teman-teman, saya ingin tanya satu hal mengenai film, ya. Teman-teman pasti pernah nonton film walaupun bukan bioskop, ya. Coba teman-teman, film apa di bioskop yang paling laris sepanjang hidup manusia? Kira-kira menurut teman-teman, oh ini film ini saya pernah nonton, teman-teman saya juga nonton. Film apa? Ada yang bisa tahu? Angkat tangan, kasih tahu. Siapa yang tahu film bioskop yang paling laris sepanjang umat manusia ada, dari dulu sampai sekarang? Ada yang tahu? Coba-coba angkat tangan. Silakan. Tahu? Ada yang tahu? Film yang paling laris. Wah, nonton, saya nonton film aja jarang. Saya tiap hari ke sekolah baca Alkitab, sekolah baca Alkitab, sekolah baca Alkitab. Ada yang tahu? Film yang paling laris sepanjang sejarah adalah Titanic. Siapa yang pernah dengar film Titanic? Tahu? Titanic tahu ya? Tentang apa Titanic? Titanic apa? Titanic juga nggak tahu. Waduh, ya. Titanic itu film tentang kapal besar yang dibuat di luar negeri ya. Dia itu buat kapal yang besar sekali untuk kapal pesiar gitu ya. Orang-orang bisa masuk ke kapal itu, di situ bisa tinggal, pergi ke Eropa kemana, jalan terus kapalnya bagus. Di dalam kapal itu ada tempat menginap, ada hotel, ada tempat tinggalnya, ada semuanya. Titanic itu yang main film itu Leonardo DiCaprio dengan Kate Winslet. Film itu film yang box office paling banyak ditonton oleh manusia sepanjang segala masa. Nanti bisa cek di Google. Yang kedua adalah Avatar. Tahu Avatar? Tahu ya? Avatar tahu? Avatar itu adalah juga film box office paling laris sepanjang umat manusia. Yang ketiga adalah Avatar 2, ya. Nah, teman-teman, inilah 3 film yang paling laris ditonton oleh umat manusia, ya. Sebenarnya itu dibuat oleh sutradara bernama James Cameron, ya. Itu memang dia pembuat film yang sangat terkenal walaupun dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya. Nah, berikutnya tadi paling laris. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya adalah, teman-teman tahu nggak film apa di dunia ini yang paling banyak ditonton oleh umat manusia? Bukan paling laris ya, paling banyak ditonton. Tahu nggak film apa? Coba-coba film apa yang paling banyak ditonton, yang teman-teman bilang, oh, film ini ramai ini, mungkin ini. Coba-coba ya, silakan. Yang tahu nanti saya kasih hadiah. Film apa yang paling banyak ditonton umat manusia? Film apa yang paling banyak ditonton umat manusia? Ada yang tahu? Coba aja, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa kok. Ada yang tahu? Coba. Michael tahu? Michael? Saya nggak hafal nama-namanya. Yang baru ini Diandra tahu film apa yang paling banyak ditonton oleh seluruh umat manusia sepanjang hidup kita,
sepanjang ada manusia dari dulu sampai sekarang. Tahu? Film The Jesus. Film itu dibuat oleh Campus Crusade of Christ, ya. Ditonton seingat saya sekitar 8 miliar kali. Sorry, saya lupa 2 atau berapa miliar gitu. Ada berapa miliar gitu ya. Dia miliaran kali ditonton oleh manusia. Seingat saya itu dibuat tahun berapa? 1970 begitu ya. Jadi film Yesus itu banyak. Ada Passion of the Christ, ada film The Jesus, ada film apa. Ini filmnya versi The Jesus, ya, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ditonton oleh miliaran kali. Nanti teman-teman bisa lihat di Google, itu masuk box office. Masuk di Guinness Book of Record, ya. Jadi film yang paling banyak ditonton kurang lebih diterjemahkan ke dalam 1900 bahasa. 1900 bahasa. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bukan. Tapi bahasa-bahasa suku juga ada. Kayak Indonesia kan ada bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Ambon, bahasa Papua, banyak. Kurang lebih ada 1900 bahasa. Sekarang mungkin sudah 2000 bahasa film itu. Jadi itu film yang sangat banyak ditonton oleh umat manusia. Ya, teman-teman, inilah Yesus yang kita pelajari. Yesus itu adalah Tuhan dan juga dia adalah manusia. Ya, inilah Tuhan Yesus yang kita pelajari. Nah, teman-teman, kita bicara mengenai Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu meskipun orang misalnya dikatakan, meskipun kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini ada juga orang yang nggak suka, dalam arti ada orang yang dalam arti tidak suka, dalam arti dia tidak percaya dan juga dia tidak mengenal dan dia juga mengabaikan. Orang ada juga nggak suka, tetapi tidak dipungkiri bahwa dialah dicari-cari oleh orang di seluruh dunia. Saya percaya bahwa tidak semua orang Kristen yang nonton. Orang Kristen pasti nonton. Tapi ada juga orang agama lain pengen tahu apa sih Yesus, dia nonton filmnya. Jadi Yesus itu dicari oleh manusia. Buktinya tadi yang kita katakan, buktinya itu. Dan beberapa minggu lalu saya juga bilang bahwa Alkitab adalah buku yang paling banyak dibaca oleh seluruh manusia. Paling banyak dicetak. Ya, jadi paling banyak buku itu Alkitab. Masuk juga di dalam Guinness Book of Records. Jadi ini rekor dunia. Ya, kita percaya bahwa inilah keajaiban Tuhan Yesus. Ya. Nah, bicara mengenai Tuhan Yesus, teman-teman, kita bulan depan, ini sudah November ya, nggak terasa ya, sudah November. Ya, padahal bulan lalu baru Oktober. Nah, jadi kita lihat bahwa Yesus kita akan pengen itu dalam peristiwa Natal bulan depan, benar ya? Kelahirannya, ya, dia lahir di kandang domba, ya kan? Kemudian ada orang tuanya dan seterusnya. Ya, ini Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita kenal. Nah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Allah sekaligus juga manusia. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai Tuhan Yesus, teman-teman, dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah 100%, tetapi juga dia manusia 100%. Nah, teman-teman, bagaimana cara menjelaskan seperti ini? Kalau kita misalnya beli minuman, contoh, kita beli 1 gelas sirup. Oh, sirupnya itu 50% sirup. Ini bisa bergerak. Nah, 50% sirup, sisanya air putih. Ya kan? Putih 50%. Benar ya? Nah, ini baru satu gelas air sirup dicampur, dikocok jadi 100%. Jadi kalau kita bilang, oh ini 100% sirup, 100% air putih, kita pasti bilang nggak mungkin, benar nggak? Kita kalau bilang ini misalkan air 500 ml, benar nggak? Berarti air putih 250 ml, sirupnya 250 ml. Teman-teman paham ya? Kan nggak mungkin kalau dibilangnya air putih 500 ml, air sirup 500 ml. Oh, botolnya 1 liter ya? Botolnya gede 1 liter. Enggak, botolnya 500 ml. Kok 500 ml botolnya? Gelasnya 500 ml, tapi kalau 500 ml air, 500 ml sirup, mana bisa masuk, tumpah dong. Begitu ya. Manusia, ini Tuhan Yesus, kita bilang dia pasti 50% Allah, 50% manusia, baru jadi 100%. Ini enggak, dia Allah 100%, manusia 100%. Menurut siapa? Menurut Konsil Nicea. Ada pertemuan para
teolog-teolog dari seluruh dunia, dia kumpul, dia memutuskan ini adalah Allah 100%, manusia 100%. Tidak tercampur, tidak terpisah. Wah, susah. Nah teman-teman, sekali lagi, dalam bicara mengenai iman, tidak semua otak kita bisa menerima. Ya, teman-teman, kita minggu lalu sudah belajar mengenai ada orang yang pintar, Thomas Aquinas. Dia berusaha mengetahui Allah tanpa Alkitab, tanpa pewahyuan daripada Tuhan Yesus. Tapi dia mengerti dengan otak dia, baru dia percaya. Tapi kita belajar juga dari Agustinus. Dia percaya dulu, baru dia mengerti. Tetapi teman-teman, pengertian kita pun terbatas. Alkitab ajaran kita, buku-buku rohani, buku-buku teologi ajaran kita, tapi terbatas. Kita nggak bisa mengenal Tuhan secara sempurna seperti Tuhan apa adanya. Seperti ini misalnya, gimana cara memahami Tuhan manusia, manusia Tuhan, mana bisa? Kalau manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Makanya kepercayaan lain itu mereka tanda kutip seperti menghakimi kita. Wah, Tuhannya beranak. Nah, kan saya sudah cerita mengenai Allah Tunggal kan, kemarin kan? Berapa minggu lalu kita bahas Allah Tunggal. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mengenal Tuhan sejauh mana yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa percayai. Tapi segala sesuatu yang tidak diberikan kepada kita, kita nggak bisa tahu. Maka dulu saya punya dosen, pintar sekali, sudah meninggal, Ibu Dorothy Ehrenmark, orang Jerman, orang berkewarganegaraan Jerman, pindah ke Indonesia, seorang pendeta, S3 di bidang teologi, S3 di bidang piano. Dia ngajar. Dia bilang satu kalimat yang sangat bagus. Dia bilang begini, teman-teman, perhatikan. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, percayai. Yang Alkitab tidak ajarkan, jangan diasumsikan. Kalau Alkitab nggak bilang, ya kamu jangan asumsi. Jangan berasumsi, oh mungkin begini kali ya, oh begini kali ya. Nggak usah ngomong, nggak usah berpendapat. Tuhan ajarkan, percayai. Alkitab bilang apa sama kita, mengenai Tuhan, mengenai apa, percayai. Yang Alkitab nggak ngomong, ya sudah, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita suka berasumsi, contoh. Ya, contoh. Dulu pernah ada satu buku, itu yang sangat terkenal. Nggak tahu teman-teman, tapi generasi saya teman-teman mungkin nggak terlalu terkenal, karena teman-teman ini SMP, SMA. Ada satu buku judulnya Heaven is So Real, Surga Nyata. Jadi ada orang namanya itu Ko Thomas. Teman-teman bisa cek di internet, seorang perempuan, dia bikin buku judulnya Heaven is So Real. Ini buku bestseller, teman-teman, gila ini diterjemahkan dalam puluhan bahasa. Bukunya pada zaman itu kira-kira mungkin tahun 2000 awal meledak, orang baca semua. Dan ada orang-orang masuk Kristen karena buku ini. Dia baca, oh benar, surga itu nyata. Heaven is so real. Tapi ini juga ada sesuatu hal yang tidak terlalu alkitabiah. Orang ini bilang, saya pergi ke surga, saya ketemu Tuhan di surga. Dia cerita pengalaman dia jadi buku. Bukunya terkenal, bestseller, orang pada beli. Dulu di Jakarta orang heboh, orang pada ke toko buku, beli buku ini semua. Dia cerita mengenai surga, mengenai apa, lalu dia bilang begini, itu loh ada malaikat cupid itu loh, teman-teman tahu nggak malaikat cupid? Bayi itu pakai sayap gitu, terbang-terbang gitu. Oh ternyata kalau bayi meninggal jadi malaikat itu, bisa terbang gitu loh. Nah ini kan Alkitab nggak pernah cerita. Makanya ketika tadi saya bilang ulang 29 ayat 29 mengatakan Alkitab nggak cerita, nggak usah ditafsirkan, nggak usah diasumsikan. Kalau bayi meninggal gimana ya? Apa masuk surga atau masuk neraka? Kira-kira bayi meninggal masuk surga atau masuk neraka? Dia masih bayi. Ada orang bilang begini, oh bayi kan kertas polos, bersih. Bayi kan bersih, tidak berbuat dosa. Bayi berbuat dosa apa? Masih bayi kok. Dia cuma nangis, minum susu, nangis, tidur, makan, buang air besar, buang air kecil. Bayi mau buat dosa apa? Bayi belum bisa mencuri, bayi belum bisa berbohong, apalagi berzina, apalagi membunuh. Bayi gimana bunuh orang? Gak bisa. Berarti bayi tidak berbuat dosa. Berarti kalau bayi lahir dan bayi itu meninggal, masuk surga dong? Enggak. Alkitab nggak pernah cerita bahwa bayi meninggal masuk surga. Alkitab nggak pernah cerita. Yang pasti adalah, yang Alkitab cerita adalah manusia berdosa, nggak percaya Yesus masuk neraka. Itu jelas, Alkitab ngomong. Kalau kita percaya Yesus masuk surga, itu Alkitab ngomong. Tapi kalau bayi, bagaimana? Maka dosen saya bilang, waktu kita pernah nanya, jadi Bu, gimana Bu? Kita nanya sama dosen kita, katakan dulu sekolah teologi. Jadi gimana Bu? Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kalau bayi meninggal gimana? Terserah Tuhan. Tuhan mau bawa ke surga ya silakan. Tuhan mau pindah ke neraka ya silakan. Dan kalau masuk neraka pun bayi itu memang nggak salah.
Tuhan bilang nggak percaya Tuhan Yesus kok. Oh dia belum kenal Tuhan Yesus, dia belum seperti Injili. Ya memang itu nggak salah kok. Tuhan kan kepercayaan universal. Mana bisa Tuhan bilang, oh ini baik, kasihanlah, ya udahlah kita kalau kata orang Yesus cincailah, udahlah, ya udahlah daripada kasihan, udah kita kasih aja masuk surga. Nggak bisa begitu. Tuhan kan bukan manusia, benar nggak teman-teman? Jadi Tuhan itu punya kedaulatan. Ya tadi bicara mengenai kedaulatan. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah jadi ketika kita mau belajar mengenai Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang jadi manusia. Begini, ini karena adalah keperluan daripada keselamatan. Waktu manusia berbuat dosa, Kejadian pasal 3, manusia harus masuk neraka. Itu hukuman Tuhan. Tuhan dibilang sama Adam dan Hawa, adapun di tengah-tengah taman, pohon itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan atau raba. Tuhan jelas ngomongnya, jangan, nanti engkau mati. Adam dan Hawa berbuat dosa, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia berdosa. Maka Tuhan bilang, kamu sekarang akan mendapat hukuman. Matinya apa? Bukan mati jasmani, Adam dan Hawa masih hidup pada waktu itu, tapi mati rohani. Jadi kamu nanti akan dihukum untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ketika hal ini terjadi, maka Tuhan, Kejadian pasal 3 bilang, nanti pada akhirnya dia bilang, dia akan hukum Adam, bekerja keras, akan susah cari uang. Dia hukum Hawa, kalau melahirkan sakit, maka semua perempuan melahirkan sakit. Itu hukuman dari Tuhan. Pria cari uang susah, tanah akan dibuat susah oleh Tuhan, dan dia akan berpeluh, kamu akan mencari uang itu akan susah sekali. Kepada ular apa? Dia seumur hidup memakan debu tanah. Ular itu kan dia kan melata, ya nggak ada ular pakai kaki gitu jalan itu, nggak ada. Kecuali ular bohong-bohong aja dikasih kaki. Jadi ular itu kan dia melata. Ada debu ya dia makan, dia kan mulutnya kan nempel, perut dia akan kena terus debu. Dan itu hukuman untuk ular. Kemudian Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, ular dan Hawa, keturunanmu akan menemukan kepala ular. Ular kamu akan menemukan tumit daripada keturunannya. Itu apa? Itu bicara mengenai Tuhan Yesus. Tuhan sejak Kejadian pasal 3 sudah menubuatkan akan datang Tuhan Yesus. Nanti akan datang Tuhan Yesus pada peristiwa Natal. Ya, jadi ini adalah namanya adalah proto evangelion. Saya kasih teman-teman ya, Kejadian 3. Kejadian, kalau kamu lihat tulis ini cukup penting. Itu bicara mengenai proto evangelion. Proto ini yang pertama, prototype pertama. Yang pertama, evangelion apa? Kabar baik. Teman-teman bisa perhatikan Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 15. Tolong satu orang bacakan dengan keras, silakan sukarelawan. Kejadian 3 ayat 15. Siapa yang bacakan buat saya? Buat kita semua sebenarnya. Silakan yang sudah ketemu. Ya. Silakan. Leticia boleh bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini maksudnya adalah keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan dari Hawa, si perempuan itu. Meremukkan kepalamu, kepala ular. Maksudnya dia akan meremukkan kepala ular, kepala si setan, si jahat. Tuhan Yesus akan dalam dunia, dia meremukkan kepala ular, maksudnya dia mengalahkan kuasa si jahat. Keturunannya akan meremukkan tumitnya. Maksudnya adalah tumit itu adalah Tuhan Yesus disalib. Ya, jadi ini adalah proto evangelion dari 3:15. Ini adalah kabar baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini Kejadian 3 ayat 15. Proto evangelion. Ini adalah awal
muasal ketika kisah penciptaan Tuhan sudah menubuatkan nanti yang datang Tuhan Yesus menjadi selamat, dia akan membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah teman-teman, kita lanjut di dalam materi buku. Ya, ini teman-teman karena ayatnya banyak, tolong seorang-seorang ya. Sebelahnya Leticia, sorry, saya belum hafal. Yovela, bukan Yovela. Sebelah Leticia Jessica ya. Nah, jadi nanti kita ke Jessica ke belakang, 2 orang ke belakang baru ke kanan ya. Jadi ini karena ayatnya banyak, kita seorang baca, Jessica baca dulu ini. Buka halaman 13, kesaksian atau pengakuan ya. Pengakuan Allah Bapa, berarti Jessica baca Matius 3 ayat 17, belakangnya Jessica Yohanes 13 ayat 13 dari Kristus, sampingnya ya Yohanes ayat 1. Di belakang itu Deandra baca berarti apa? Yohanes 20 ayat 28. Ya. Kemudian Ibu Gira Matius 16 ayat 16. Tolong bacakan ya. Matius 16 ayat 16. Terakhir ya, yang baju hitam namanya sorry. Ya, baju hitam bacakan Markus 1 ayat 24, sampingnya Matius 5 ayat 6 sampai 7. Ya, kita akan mendengar semua ayat ini bersama-sama dimulai dari Jessica. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air di tempat ini juga dalam Jessica, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke arahnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, terus Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus silakan. Iya, dibantu sama teman, dibantu boleh, silakan. Ya. Thomas menjawab, ya, yang Tuhanku dan Allahku. Silakan. Iya. Ya, dibantu boleh, silakan. Ya. Oh iya, maaf Bu, silakan dari ini berikutnya. Nanti dibantu sama yang lain. Pengakuan dari Petrus. Matius 16 ayat 18. Kemudian datanglah orang-orang. Oh iya, sama depannya yang apa? Dibacain sama siapa yang di hitam namanya? Iya. Orang besar. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat berikutnya. Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya, ayat berikutnya. Ada lagi ayat berikutnya? Yang 5 ayat 7. Markus, oh ya, oke. Itu sama Michael. Markus 5 ayat 6-7. Ya. Ketika yang melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?
Ya, makasih ya. Nah, teman-teman, saya kembali sebelum bahas ini, kembali selanjut mengenai Allah dan manusia 100% dan 100%. Teman-teman begini. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang berbeda, ya. Saya menjelaskannya dengan seperti ini, ya. Semua kita teman-teman itu ada ayah ada ibu, benar ya? Kita semua ada ayah ada ibu. Ada yang nggak ada ayah, oh Pak, saya nggak ada ayah nggak ada ibu. Saya Sun Gokong keluar dari batu, nggak ada ya. Sun Gokong bilang keluar dari batu, wah begitu ya, nggak ada. Kita semua di sini semua ada ayah ada ibu. Artinya apa? Ayah dan ibu kita menikah. Mereka menikah, mereka punya anak kita, benar ya? Kita nggak salah ya. Jadi begini, ada ayah. Perhatikan teman-teman, ini satu hal yang penting juga. Ada ayah, ada ibu. Itu siapa? Kita, ya. Nah, sekarang begini, ada ayah atau pria, ya kita sebutnya gini, ini pria ya. Ada pria, ada wanita. Ada pria, tapi tanpa ibu. Ada nggak? Ada nggak? Ada pria tapi nggak ada ibunya, tapi dia lahir. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Namanya Hawa. Hawa diambil dari pria. Emang Hawa waktu lahir, dia waktu muncul ada mamanya. Mamanya siapa? Nggak ada. Karena Tuhan itu membuat Adam tidur nyenyak, benar ya? Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, diambil tulang rusuk Adam. Dijadikanlah wanita Hawa, benar ya? Itu Alkitab yang ngomong, benar ya? Alkitab yang ngomong. Jadi ada pria, nggak ada wanita, namanya Hawa. Sekarang saya balik. Ini berarti tanpa ibu, sorry ya, saya hapus. Ini berarti tanpa wanita. Nah, teman-teman sekarang saya balik ya. Ada wanita, tidak ada pria, ada wanita. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Ya, udah mulai. Nanti kalau salah ngomong lagi, salah nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ya, ada, namanya Yesus. Yesus kan dari Hawa, Yesus kan dari Maria. Tapi Maria apa sudah menikah? Maria belum menikah dengan Yusuf. Maka Yesus itu adalah Maria, ibu Maria, dinaungi oleh Roh Kudus. Nah, terakhir, tidak ada pria, tidak ada wanita. Siapa? Tidak ada pria, tidak ada wanita. Saya kok jadi mirip tulisannya ya. Ada nggak? Tidak ada pria, tidak ada wanita, tapi dia muncul. Siapa? Tadi yang diomongin sama, yang baju kuning siapa namanya? Kamu siapa namanya baju kuning? Iya. Dita tadi ngomong siapa tadi? Adam. Tadi kamu ngomong Adam ya? Kamu ngomong Adam atau Desa? Dia tadi dengar. Kalau masa kamu ngomong Adam. Ada. Namanya, bisa hilang boleh ya? Tadi oke. Ke riset ya. Nah, jadi tidak ada pria, tidak ada wanita. Adam kan tidak ada pria, tidak ada wanita, benar nggak? Iya. Karena dia kan, udah ini. Ya, Adam kan tidak ada, bisa hilang. Kok bisa bantu nggak? Bisa bantu Leticia? Bisa. Kok dia tiba-tiba nggak bisa nulis ya? Kok bisa bantu? Thank you. Di backnya halaman di back itu. Itu. Nah. Terima kasih ya. Thank you. Di back ya. Ya. Namanya adalah Adam. Adam itu lahir nggak ada pria, nggak ada wanita. Papa mamanya Adam nggak ada. Tuhan ceritakan Adam. Jadi inilah 4 jenis manusia. Ada ayah, ada ibu, kita semua. Ada pria tanpa wanita, Hawa. Tidak ada pria, tapi ada wanita, ya. Ada wanita, Yesus. Tidak ada pria, tidak ada wanita, Adam. Inilah manusia. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu, saya mau ceritakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia dengan cara yang khusus. Kenapa? Karena waktu itu Bunda Maria atau Ibu Maria tidak
menikah dulu dengan Yusuf, dinaungi oleh Roh Kudus, dan dia hamil. Hamil itu berasal dari Tuhan. Jadi mau dikatakan bahwa Yusuf tidak mengambil bagian di dalam kelahiran daripada Maria. Jadi Yesus ini tidak mendapatkan benih dari seorang pria. Dia adalah kudus, suci. Maka Yesus itu adalah 100% Allah dan dia suci. Tapi dia juga adalah manusia biasa. Jadi inilah keajaiban atau keutamaan daripada Tuhan Yesus. Ya, teman-teman bersyukur. Jadi dia punya natur manusia, dia punya apa natur manusia? Bisa capek, bisa keringetan, bisa perlu tidur, lalu dia perlu makanan, benar nggak? Yesus puasa dia lapar. Kalau dia Tuhan dia nggak lapar juga ya, dia makan nggak lapar, tapi dia dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus puasa 40 hari. Setelah puasa dikatakan laparlah Yesus. Lapar, nggak makan tuh Yesus nggak lapar kayak kita. Jadi dia adalah manusia. Haus, dia pernah bilang di salib, aku haus. Dia butuh minuman, dia butuh makanan. Inilah Yesus dalam sisi manusia. Tapi Yesus pun punya sisi Allah. Ketika dibilang kepada orang-orang, dia pernah bilang kepada satu orang, dosamu sudah diampuni. Itu Allah yang ngomong. Kita nggak bisa ngomong, pendeta pun nggak boleh ngomong, dosamu diampuni, nggak boleh pendeta ngomong. Yang bisa mengampuni adalah hanya yang bisa mengampuni adalah Tuhan yang bisa mengampuni. Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Makanya orang Farisi bilang, wah, dia mengusir Allah, masa mengampuni dosa? Itu kan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni manusia. Lalu Yesus waktu di dalam perahu, kita tahu ceritanya dia dalam perahu. Kemudian dengan murid-murid yang bilang, wah ada angin badai, ada ombak. Wah gimana nih? Mereka semua sudah ketakutan mau mati. Dia bilang, Yesus, tolong Yesus, ada ombak, kita bisa mati tenggelam. Yesus marah, kamu kurang beriman. Yesus berdiri, udah ombak, langsung ombak berhenti. Maka orang bilang, siapa ini? Ombak pun taat sama dia, alam pun taat sama dia. Ini siapa? Bisa mengatur alam siapa? Kita kalau nonton film ya, ada kayak gitu ya teman-teman ya. Itu X-Men namanya ya. Itu si Rogu atau siapa satu lagi itu yang si Storm. Dia bisa matanya keluar petir-petir kilat gitu ya. Bisa ada hujan, tiba-tiba ada petir. Wah, dia bisa mengendalikan cuaca begitu ya, nggak ada. Itu punya film X-Men ya. Film-film kan itu bisa tiba-tiba gelap, tiba-tiba hujan, itu film. Tapi dalam dunia nyata, Yesus sebagai Allah, dia berkuasa ampuni dosa. Yesus juga bisa, apalagi membangkitkan orang mati. Teman-teman tahu ceritanya? Siapa yang Yesus bangkitkan? Siapa? Lazarus. Dia bilang, Lazarus keluarlah. Ya, kalau Rasul itu dia ngomong sama Tuhan. Tuhan tolonglah supaya orang ini hidup, itu ada. Pada dengan cerita Paulus lagi khotbah di atas lantai 2. Ketika dia khotbah, ada orang di jendela. Orang di jendela itu duduk kan, jadi punya Paulus. Karena lama sekali khotbah Paulus, dia ngantuk, jeblak jatuh. Di lantai 2 dia jatuh. Namanya siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Serius. Ada yang tahu? Ketika Paulus khotbah di lantai 2, ada seorang pria duduk di jendela, dia ngantuk, jatuh jeblak, jatuh di lantai 2, mati. Tahu siapa namanya? Ada yang tahu? Silakan cari. Mau cari di mana boleh, di Alkitab boleh. Ada yang tahu? Namanya Eutipus. Ya, dia bukan tikus, tapi namanya adalah Eutipus. Nanti cari di Alkitab ya. Dia jatuh, jeblak, mati. Waduh, kasihan. Paulusnya panggil dia diambil, didoakan, hidup lagi. Ya, teman-teman, dengan katekisasi, ngantuk, jatuh, saya nggak bisa hidupin kalian loh ya. Jadi jangan ngantuk. Saya bercanda. Jadi kalau Paulus bisa, dia rasul. Waktu Eutipus jatuh mati, didoakan, hidup lagi. Nah teman-teman, ketika para rasul atau nabi berusaha membangkitkan orang mati, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong kasih kuasanya. Tapi kalau Yesus, dia Allah. Dia bilang, Lazarus keluarlah, dia Allah. Dia ngomong, Lazarus sudah keluar. Hidup lagi, Lazarus sudah mati beberapa hari. Nah inilah Yesus sebagai Allah. Ampuni dosa,
membangkitkan orang mati, berkuasa atas alam. Berkuasa atas alam. Kita manusia nggak punya kuasa atas alam, benar? Nggak ada manusia bilang hujan, berhenti hujan, dan ada. Nggak ada ya, tidak ada manusia yang bisa mengendalikan alam. Ya, kecuali kadang-kadang ada yang ditabur garam itu kan ada ya, badan meteorologi dia membuat bikin hujan. Dia pakai pesawat terbang atau helikopter ke atas, dilempar garam ke awan, jadi turun hujan. Tapi kan itu secara teknologi. Kalau Allah kan tinggal bilang diam, hujan, gitu kan? Kita tahu bahwa itulah Yesus sebagai Allah yang berkuasa. Selain ini banyak sekali ya, banyak sekali tentang bagaimana Allah sebagai Tuhan. Oke teman-teman, kita melihat kesaksian di sini ya, halaman 13. Kesaksian mengenai Kristus adalah Allah. Pertama, Allah Bapa. Waktu Yesus dibaptis, Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya apa? Ini ya, halaman 13 1.1, Kristus adalah Allah, poin A. Halaman 13 1.1, poin A, pengakuan atau kesaksian dari Allah Bapa. Waktu Yesus dibaptis, maka Allah bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Allah aku berkenan. Itu kesaksian dari Allah Bapa. Allah bilang, ini anakku, ini Yesus, ini anakku. Kesaksian. Kedua, kesaksian dari Yesus, Yohanes 13 ayat 13. Dia, kalau kita baca, kita lihat bahwa inilah Yesus sebagai guru dan Tuhan. Ya, jadi Yesus itu adalah guru dan dia juga adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pernialah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah teman-teman, bicara mengenai Yohanes 1 ayat 1 itu adalah logos. Ya, dalam bahasa asli dia adalah logos. Ya, logos ini bahasa Yunani, bahasa Latinnya logos, adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini adalah kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan menurut Injil Yohanes. Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang bersabda, dan dia adalah Allah itu sendiri. Yang keempat adalah Thomas. Thomas mengatakan, engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Ini Thomas. Thomas adalah Tuhan Yesus yang waktu itu dibilangin seperti ini. Itu Yesus sudah bangkit ya? Masa Yesus bangkit? Yesus waktu itu disalib, tangannya bolong, lambungnya dilempar pakai tombak, bolong. Kalau aku belum cucukkan tanganku, jariku ke dalam tangan yang bolong itu, atau ke dalam lambung yang bolong itu, sekali-kali aku nggak percaya. Itu kata Thomas. Maka Yesus bilang diri, lihat Thomas, lihat di tanganku bolong, coba masukkan. Ya Tuhanku dan Allahku, Thomas mengakui. Ya, teman-teman, kita perlu pengakuan orang, benar? Contoh, ya, kalau misalnya katakan siapa Leticia ya, coba kalau Leticia misalkan Leticia bilang, saya orang baik, dia bilang gitu ya, kira-kira orang bisa percaya nggak? Belum tentu percaya. Tapi kalau temannya misalkan Jessica ya, Jessica bilang sama teman-teman, Michael, Leticia itu baik loh. Lalu ada lagi Ibu Gira ngomong lagi, iya Leticia baik, dulu saya pernah kesusahan dia tolong, saya pernah jatuh dia angkat saya. Jessica bilang lagi, iya saya pernah butuh uang, Leticia kasih saya 100.000, begitu kan? Nah, jadi waktu dibilang baik, kesaksian itu menolong tidak? Menolong. Berarti bahwa benar dia orang baik. Leticia adalah orang baik. Nah teman-teman, waktu Yesus bilang, saya Tuhan, itu cuma dua kemungkinan. Saya kasih tahu teman-teman ya. Yesus waktu dia lahir ke dalam dunia, dia orangnya, dia bilang, saya Tuhan. Kemungkinannya cuma ada dua. Kemungkinan pertama apa? Benar. Ya, benar. Kemungkinan kedua apa? Jessica? Kalau pertama kemungkinannya benar, kemungkinan kedua apa? Tidak benar, tapi sama lagi dong. Ya, tidak benar kan? Ya. Itu tulis bilang saya Tuhan. Orang pasti bilang, kemungkinan pertama benar, kamu benar Tuhan. Kemungkinan kedua, kamu nggak benar, kamu bohong, kamu gila bilang ini Tuhan. Makanya orang-orang Farisi nggak suka. Kau bilang bisa mengampuni dosa, kamu mau Tuhan. Kamu tuh manusia sama kayak kamu manusia juga, padahal kamu manusia kok. Tapi kamu bilang diri kamu Tuhan. Terus Yesus bilang, aku mengampuni kamu, dosamu sudah diampuni. Oh gila,
dia menghujat Tuhan, benar ya? Maka itulah Yesus disalib. Orang nggak percaya padahal dia Tuhan. Nah, jadi butuh namanya kesaksian, testimoni, kesaksian. Ya, tadi saya bilang contohnya kalau Leticia bilang saya baik, begitu kan? Tapi kalau orang bilang, Jessica bilang iya benar Leticia baik. Di sini semua kita bilang, saya juga bilang, Pak Anton bilang, iya Leticia anaknya baik. Akhirnya ketika orang ngomong 10 orang, kira-kira orang percaya nggak Jessica? Orang bisa percaya. Kan yang ngomong orang lain loh. Yang ngomong itu mulut orang lain. Orang yang ngomong bukan mulut Leticia sih, saya baik loh, saya orang baik loh, enggak. Orang-orang bilang iya benar dia baik. Saya pernah susah dibantu. Teman lagi mereka bilang, iya saya pernah dulu. Kucing saya lagi sakit, dia bawa ke dokter kucing, begitu kan, dokter hewan. Ya ini dia baik. Jadi itu adalah kesaksian. Maka kita belajar hari ini dari Alkitab, inilah kesaksian. Kesaksian Allah Bapa, kesaksian Kristus, kesaksian Yohanes, kesaksian Thomas, kesaksian Petrus. Ya, begitu. Ya, sekarang Weni Wena tolong bacakan. Yang B, Weni baca kelahiran, kehidupan, Wena baca kematian, kebangkitan. Tolong dibantu, terima kasih. Iya, silakan. Kelahirannya bersifat supranatural dari seorang perawan. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Namanya, jenis kelaminnya, tempat lahirnya, nubuatan ratusan tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5. Mika 5 ayat 1. Dan nubuat ini digenapi dengan tepat. Lukas 1 ayat 31. 2 ayat 4 sampai 7. Kehidupannya dipenuhi dengan kasih dan kuasa. Dia menyembuhkan orang kusta, demam, pendarahan, buta, tuli, bisu, lumpuh. Dia mengusir roh-roh jahat yang membelenggu kehidupan seseorang. Dia membangkitkan orang mati. Lukas 7 ayat 3 sampai 17. Dia tidak dibatasi hukum alam, berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Meredakan angin Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dan memberi makan 5.000 orang dari 5 kepul roti dan 2 ekor ikan. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nanti yang ayat masih dibaca ya. Baca di kalimat. Terima kasih. Lanjut kematiannya. Kematiannya disertai dengan tanda-tanda ajaib. Terjadi gempa bumi yang hebat. Dia menjadi gelap dan beberapa jam. Sepertinya alam pun ikut menyatakan rasa duka kepada pencipta alam. Kristus yang disalibkan itu kebangkitannya. Ia bangkit dari kematian dan setelah itu tidak pernah mengalami kematian lagi. Dia naik ke surga dan bersemayam di tempat yang maha tinggi. Banyak orang yang telah menyaksikan dia bangkit. Dia hidup dan dia naik. Ya, terima kasih untuk Weni yang sudah membacakan. Nah teman-teman, inilah yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Yesus itu ketika lahir ditulis hidupnya dalam 4 Injil. Apa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, inilah Tuhan Yesus. Ya, teman-teman saya hapus ini ya. Nah, jadi kalau kita melihat mengenai Tuhan Yesus, hidup itu ditulis di dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengenai apa? Mengenai kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus waktu masih hidup, Yesus itu dicatat dan tidak hilang. Ceritanya kita bisa baca, kita bisa pelajari di dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu saya hapus, gak apa-apa. Nah teman-teman, Yesus ditulis di dalam 4 kitab. Tadi saya katakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah teman-teman, ini adalah 4 kitab yang disebut sebagai Injil sinoptik. Ya, ini 4 Injil sinoptik. Sinoptik itu berasal dari bahasa Yunani. Dipisah sin optik atau sun optik. Sun itu adalah bersama-sama, optik itu melihat. Makanya kalau kita beli kacamata itu optik gitu ya.
optik apa gitu ya. Optik itu melihat. Jadi ini adalah melihat bersama-sama. Nah teman-teman, kenapa diperlukan untuk 4 kit bersama-sama? Kenapa harus 4 kita? Kenapa nggak cuma 1 aja? Karena pertama, inilah historis perlu diceritakan sebanyak mungkin untuk orang bisa tahu, orang bisa kenal apa itu tentang Tuhan Yesus. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang bilang para penafsir, Markus yang menjadi inti menceritakan tentang Tuhan Yesus itu lebih lengkap. Dikatakan ini adalah sumber key. Nanti Lukas, Matius di sini ambil dari sini, ambil dari Markus diambil. Mereka ambil dari sini, ya. Key sumber dikatakan oleh penafsir Alkitab. Nah, tapi teman-teman, bicara mengenai Yesus yang diceritakan oleh Injil, kita tahu bahwa diceritakan dari lahir sampai Yesus mati disalib, sampai dia bangkit dan dia naik ke surga. Kita bersyukur bahwa kita punya catatan yang cukup lengkap selain dari kitab sejarah, tapi juga ada di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, bicara mengenai tentang Tuhan Yesus dalam 4 Injil ini, kita bersyukur bahwa catatan itu cukup lengkap, cukup menggambarkan, cukup mewakili untuk bisa melihat hal ini. Tapi teman-teman, kadang-kadang penjelasannya berbeda. Maksudnya berbeda apa? Berbeda sudut pandang. Ada yang bilang, oh Lukas seperti ini, oh Matius seperti ini. Tapi semua memperkaya. Tapi itu tidak ada salah. Kadang-kadang ada orang yang lagi bilang gini Alkitab, Yesus anak Daud, anak Isai. Oh bagaimana sih? Saya nggak sebut karena rekaman ini masuk ke dalam YouTube. Saya tidak sebut dengan kepercayaan lain, tapi saya mendengar ada orang cerita bahwa wah itu Alkitab itu bohong. Kenapa? Begini, Yesus itu anak Daud, tapi Yesus juga adalah anak Isai. Padahal Yesus kan anak Yusuf. Nah, ini adalah ayah. Secara dia papanya Yusuf, mamanya Maria. Daud tapi kan kakek moyangnya. Ini kan Daud kan anak Isai. Jadi Yesus anak ini boleh gak? Boleh, karena anak dari kakek, anak dari kakek punya ayah kan boleh. Jadi itu adalah Injil sinoptik. Jadi ada yang berbeda cara melihatnya. Seperti begini teman-teman, saya kasih contoh mengenai Injil sinoptik. Lihat bersama-sama. Contoh, saya terlalu pandai gambar ya. Kalau misalkan ini gajah, ya kan? Nah, kalau ini gajah, lalu ada orang yang melihat gajah ini dari depan, lihat ada belalainya. Oh, gajah itu panjang, seperti silinder. Ini belalai gajah. Oh, belalai gajah. Ada orang dari samping, lihat telinganya. Oh, lebar, tapi tipis. Seperti apa? Seperti kipas gitu ya, telinga daripada gajah. Lalu ada lagi orang yang lihat dari bawahnya. Orang ini kecil, dilihat bawahnya dan lihat kakinya. Oh besar, itu gajah itu besar seperti pohon gede. Lalu terakhir dari belakang, dia lihat ekornya. Oh, gajah itu seperti tali, bilang gitu ya. Salah nggak mereka? Mereka nggak salah, karena apa mereka lihat adalah gajah juga. Tetapi ada yang lihat ekornya, ada yang lihat kakinya, ada yang lihat belalainya, ada yang lihat telinganya, beda-beda. Nah inilah yang dinamakan melihat bersama-sama Injil sinoptik. Mereka melihat Tuhan Yesus dengan cara dan PKTY Tuhan Yesus. Mereka lihat dengan cara mereka sendiri lihat. Tapi semuanya benar. Saling melengkapi, saling menolong. Inilah Tuhan Yesus yang disebutkan di dalam Injil sinoptik. Maka teman-teman, seringkali orang kalau baru percaya, baru dibaptis, teman-teman bacalah Injil dulu. Orang selalu bilang mulai dari Yohanes. Baca dulu Yohanes, baru baca Matius, Markus, Lukas, baru ke semua Alkitab. Teman-teman, saya sarankan, meskipun teman-teman di sini sebagai peserta katekisasi yang katakanlah tanda kutip mungkin nurut dalam arti Yohanes bilang, ayo ikutin yuk, yang remaja ikut remaja, 1 sama 2 SMP ikut semuanya. Oke kok Andreas, Arlinya ke SMA. Waktu sudah belum? Belum kok. Ikut ya. Iya kok, ikut aja ya. Kok senang gitu ya. Saya bercanda. Pasti nggak seperti itu. Tapi teman-teman harus belajar Alkitab dengan lebih rajin. Amin. Ya, belajarlah Alkitab. Teman-teman, saya bilang sama teman-teman, Alkitab ini adalah harta. Saya pun yang sudah jadi pendeta, sudah sekolah teologi sampai berkali-kali,
Saya pun juga dosen teologi, ngajar teologi. Saya ngajar teman-teman. Hari Senin malam saya ngajar teologi, Rabu malam, Kamis malam saya ngajar teologi. Tapi saya pun masih belajar Alkitab sampai hari ini. Saya tidak merasa diri sombong. Oh, sudah lulus kuliah, udah dosen, nggak perlu baca Alkitab. Saya ngerti kok, saya bisa cerita Alkitab kok. Yesus, Allah, saya bisa cerita kok tentang Alkitab. Tapi tidak boleh sombong. Tapi harus rendah hati. Amin. Teman-teman, saya belajar untuk rendah hati. Saya sampai ini masih baca buku teologi, masih belajar Alkitab dan seterusnya. Kita belajar Alkitab itu sampai kita meninggal dunia, kita baca terus Alkitab. Ya. Nah teman-teman, kembali kepada Injil Sinoptik. Ketika kita belajar Injil Sinoptik, kita belajar kisah Tuhan Yesus. Teman-teman, jadikanlah Yesus sebagai idola. Amin. Kita itu seringkali punya idola, dan dalam dunia ini idola kita punya, benar nggak? Idolanya apa? Ya, idola Leticia, Blackpink, Lisa. Kalau bisa menjadi seperti Lisa, ya bisa nari, bisa nyanyi, benar nggak? Enggak. Cuman contoh ya, Leticia jangan marah. Kadang-kadang kita tuh punya idol itu dalam kita tetap apa? Makanya namanya idol, idola, ya idol. Teman-teman, siapa yang suka lagu Korea, film Korea, suka? Nggak suka. Ada yang suka lagu Korea? Nggak suka. Kamu sukanya lagu apa, Michael? Nggak suka lagu? Nggak terlalu. Sukanya apa? Hobinya apa? Sepak bola, badminton, apa? Olahraga, baca buku, apa? Sepak bola. Suka ini nggak? Misalnya pemain bola terkenal gitu. Siapa yang kamu idolakan? Siapa yang kamu suka? Siapa namanya? Cristiano Ronaldo? Siapa? Cristiano Ronaldo ya? Kalau bisa menjadi Cristiano Ronaldo suatu hari ya. Kamu di luar punya fotonya? Punya posternya? Nggak punya posternya, tapi selalu nonton dia main. Nonton tiap Tanding pas. tiap tadi masih nonton dia, oh Cristiano Ronaldo ini idola saya begitu ya. Nah teman-teman, itu adalah satu hal yang umum ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan kita suka. Terus kalau Leticia, Jessica sukanya apa? Leticia sukanya apa? Kamu hobinya apa? Gambar. Wah, jadi berarti memang mau jadi pelukis. Jessica hobinya apa? Dance. Kamu suka belajar dance K-pop? Agak susah ya? Agak dance apa? Oh, coba-coba begitu ya. Tapi sama teman-teman nggak? Ada teman-teman kelompok yang seperti itu nggak? Ada kelompoknya ya. Nah, yang gitu-gitu kan kita suka teman-teman. Kadang-kadang kita suka, itu nggak salah. Saya pun juga suka teman-teman. Saya suka lagu-lagu juga sekuler. Saya dengar kadang-kadang saya bikin khotbah, persiapan apa saya dengar. Tapi kita perlu membatasi. Kadang-kadang orang gandung sekali ya, suka ini, suka sekali. Nah teman-teman, jadikanlah Yesus sebagai idola kita. Kenapa? Karena dia Tuhan kita. Kenapa? Karena dia juru selamat kita. Dia adalah kekasih kita terbaik. Teman-teman, di dunia ini tidak ada orang yang selama-lamanya kita bisa ikut sama dia. Benar nggak? Ayah, papa bisa nggak nolong kita terus sampai kapanpun, bisa nggak? Mungkin nggak bisa. Teman-teman, papa saya meninggal saya umur 12 tahun. Saya nggak bilang bahwa teman-teman bakal kelihatan papa, enggak ya. Tapi saya bilang bahwa manusia itu terbatas. Manusia terbatas teman-teman, benar nggak? Bisa nggak manusia menguasai kita? Papa bisa temenin kita, papa temenin saya, papa ya. Nanti saya mau menikah, papa bayarin saya. Kan papa saya. Nanti saya mau kuliah, papa bayarin saya. Papa harus ada untuk menolong saya kapanpun juga, nggak ada. Papa nggak bisa. Tapi Yesus sanggup nggak nolong kita teman-teman? Sanggup. Yesus bisa mati nggak? Nggak bisa. Yesus Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dialah idola kita. Teman-teman, saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus. Meskipun papa saya sedikit kesaksian teman-teman ya. Waktu saya kecil SD itu lebih kecil dari kalian semua SMP ya. Waktu SD saya itu papa saya minta saya pergi ke kepercayaan papa saya. Papa saya memang muda. Saya jadi saya ke wihara. Tapi saya ke gereja karena saya sekolah di sekolah Kristen. Maka saya bingung. Ya orang bilang kamu agamanya apa ya? Saya nggak tahu juga. Saya Kristen sih. Tapi saya juga ke wihara. Tapi saya juga ke gereja. Loh, jadi agama kamu apa? Nggak tahu. Jadi teman-teman, saya belajar memilah. Akhirnya saya membaca buku-buku agama. Saya mau tanya sama Tuhan, Tuhan agama mana yang menyelamatkan saya? Tuhan tunjukkan, inilah kekristenan, inilah Tuhan Yesus. Maka sejak saya terima Tuhan Yesus untuk SMP sampai hari ini, saya nggak pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Itulah Tuhan saya, itulah juru selamat saya, itulah cinta saya, kasih saya paling berarti buat hidup saya.
Tuhan Yesus. Teman-teman, papa bisa mengecewakan kita, mama bisa mengecewakan kita, pacar apalagi bisa mengecewakan kita. Siapa yang sudah punya pacar? Gak ada yang punya pacar? Saya kira tadi dia mau angkat tangan, dia pengen rambut. Jadi siapa yang punya pacar? Dia tangannya langsung ke atas. Saya kira dia mau angkat tangan, udah punya pacar, begitu kan? Iya teman-teman. Jadi kita bisa dikecewakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Meskipun itu papa kita, mama kita. Bisa nggak papa mengecewakan kita? Bisa. Satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia Tuhan, dia berkuasa, dia selalu penolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus. Amin teman-teman. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar mengenai Tuhan Yesus, kelahirannya. Ya, saya hapus teman-teman ya. Teman-teman, kita bulan depan akan merayakan Natal, bulan yang paling bahagia. Selain Natal juga apa yang bahagia? Libur ya. Kita pasti semua senang. Oh libur, nggak usah sekolah ya. Orang-orang senang dengan yang namanya Natal. Pergantian tahun, beli baju baru, makan-makan, jalan-jalan, Natal, senang semua. Teman-teman perhatikan, Yesus yang kita perhatikan kelahirannya dalam peristiwa Natal, dialah yang datang untuk mati. Teman-teman pernah nggak lihat seorang ibu dia gendong bayi? Pernah? Pernah. Terus dia dilapas sama bayinya. Nah, udah besar, nanti jadi anak yang pinter ya, bener kan? Nah, cepat besar ya, bener nggak? Nah, sehat terus ya, bener nggak? Ada nggak seorang ibu bilang kayak gini? Nah, udah besar nanti mati ya, ada? Itulah Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk mati teman-teman. Benar nggak? Benar. Pasti nggak ngomong kok. Bukan yang saya ngomong teman-teman ya. Yesus itu datang untuk mati. Teman-teman sadar nggak? Dia datang untuk berkorban buat kita. Datang untuk mati di salib teman-teman. Seolah-olah seperti itu tadi yang saya ngomong itu sebuah cerita, sebuah penggambaran secara hiperbola. Tapi itulah kenyataannya. Yesus datang untuk mati. Kita semua nggak ada yang datang untuk mati, nggak ada. Kita semua bilang begini, saya lahir, saya mau sukses, saya mau maju, saya mau berhasil, benar nggak? Orang yang kalau miskin pun pasti bilang, saya mau sukses, saya tidak mau miskin selama-lamanya, saya mau kerja, saya mau rajin, saya mau berprestasi, saya mau sukses. Nggak ada orang mau mati. Orang sakit ke dokter, berobat, dok, saya sakit apa? Kanker. Oke, kamu harus kemoterapi. Oke dok, saya kemoterapi. Berapa kemoterapi? 15 juta. Gak apa-apa, saya bayar dok. Kamu kemoterapi harus 10 kali. Oke, saya bayar. Kamu kemoterapi begini caranya. Oke, saya nurut. Orang kalau sakit teman-teman, dia bayar pun dia rela. Benar nggak teman-teman? Ada nggak orang sakit dia jual rumah buat biaya pengobatan? Banyak. Tapi Yesus datang untuk mati. Seolah-olah Allah Bapa utus Yesus, kamu pergilah, kamu matilah buat umat manusia. Bukan seolah-olah, itu kebenaran, sorry, kalimat saya salah. Allah Bapa mengutus Allah Anak. Dia bilang, Yesus, kamu ke dunia. Siap Allah Bapa. Terus saya ngapain? Kamu ke dunia untuk mati. Wah, berat sekali. Itulah tugasmu. Maka teman-teman, kalau lihat dari cerita Alkitab, Yesus waktu malam sebelum dia diserahkan, dia berdoa. Di mana? Dia berdoa di Taman Getsemani. Benar kan? Yesus berdoa. Yesus bilang sama murid dia, ajak 3 muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kamu sekarang di sini dulu ya, saya mau doa. Iya. Doa dulu ya, jangan kemana-mana ya. Iya. Yesus ke sebuah tempat yang sepi. Mereka ngapain? Ketiduran, itu ya. Buat kantuk, udah malam capek tidur. Yesus berdoa. Doa Yesus apa? Ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripada aku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Yesus berkeringat apa? Darah. Itu ada di dalam penjelasan ilmu kedokteran. Saya lupa namanya hemodionis atau apa gitu. Ada apa gitu, dia ada semacam kondisi tubuh manusia ketika dia sangat takut, sangat khawatir, sehingga pembuluh darah di dalam pinggir itu bisa keluar darah gitu loh, sampai pembuluh itu pecah sedikit-sedikit gitu loh, keluar darah di dalam dari kulit gitu. Itu kondisi orang yang begitu ketakutan luar biasa. Yesus mengalaminya. Dia berkeringat, berpeluh darah.
Dia begitu ketakutan karena dia tahu apa yang dia alami. Dia tahu kok dia Tuhan kok. Dia tahu kan dicambuk, dipukul, dianiaya, disiksa, bahkan disalib teman-teman. Ya, itulah Tuhan Yesus yang kita sembah, kita jadikan Tuhan. Teman-teman, Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Teman-teman, bicara mengenai salib, saya mau cerita mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia tidak berdosa, tapi dia harus disalib. Ya, teman-teman, untuk bicara mengenai salib, saya kasih teman-teman kasih mengenai penyaliban. Ya, ini yang mungkin teman-teman jarang dengar ataupun kalau dengar pun nggak sering. Teman-teman, waktu Yesus mau disalib, dia bawa satu kayu, balok kayu, tahu? Dia bawa balok kayu, namanya patibulum. Itu kan pernah cerita nggak? Ini balok yang Yesus bawa, namanya patibulum. Patibulum, bahasa Latin. Balok ini berarti berapa? 50 kg. Teman-teman pernah angkat beras 50 kg? Pernah angkat beras 50 kg? Mungkin pernah sekali ya. Mau bilang, ini berasnya. Ya mak, tunggu bentar mak. Diangkat. Berat 50 kilo. Berat 50 kilo? Berat. Itu bukan benda yang enteng. Kalau kalian angkat kayu-kayu 10 kilo, 5 kilo aja, bawahnya udah berat. Ini 50 kilo. Yang sebut bawa, dia berjalan ke Golgota begitu jauh berkilo-kilometer. Dia bawa berat 50 kilo di pundak dia. Teman-teman, saya selalu bilang, zaman sekarang salib itu jadi yang hal yang indah. Dan jika pakai kalung salib ya enggak. Kalung salib ya. Sekarang salib itu kita semua lihat indah. Kita selalu pikir salib itu indah. Salib itu bagus. Di gereja ada salib. Salib besar, bagus, mulus, ada warnanya. Ya diwarnai mungkin merah, nyala, terang. Kita beli salib. Dan jika pakai kalung salib. Ya, orang misalnya dia di lehernya pakai kalung. Di sini ada salib kecil, kalungnya. Kalungnya salib bagus, indah. Kita di rumah punya stikernya salib. Wah, gambarnya bagus. Salib Jesus Christ, ya. Ada orang pakai baju salib. Wah, bajunya bagus, keren, modis, salib. Di mobil ada salib. Kita selalu anggap salib itu bagus. Salib itu indah. Teman-teman sampai tahu kisah ini, teman-teman tahu bahwa salib itu adalah sangat menyedihkan. Inilah Yesus bawa 50 kilo. Salib Yesus bawa, teman-teman, bukan kayu seperti ini loh. Kayunya mulus begini, ini berkayu solid, ini kayu. Bukan kayu kayak gini dibawa mulus. Ini sudah dipelitur. Salib yang Yesus bawa itu balok kayu yang kasar. Teman-teman tahu balok yang kasar? Pernah lihat? Itu kalau kena kulit, itu bisa namanya apa kalau bahasa Sunda saya lupa. Bahasa Jawa apa ya? Teman-teman tahu nggak kemasukan kayu itu tahu nggak? Namanya apa? Ketelusupan gitu ya. Gimana rasanya? Sakit tidak? Pernah ngerasanya? Saya pernah beberapa kali. Masuk kayu kecil. Aduh Tuhan. Aduh begitu kan? Ya, sakit sekali. Ini kayunya seperti itu. Kayu yang kasar gitu loh teman-teman. Di pundak Yesus. Teman-teman kira akhirnya begini pelan-pelan Yesus. Ayo pelan-pelan jalan. Enggak. Cepat. Dipecut oleh orang Romawi. Nggak bisa bawanya pelan-pelan gitu. Tunggu ya, berat ini. Oke, bawa, oke. Tunggu ya, pelan-pelan. Pegel, taruh dulu ya. Nggak ada. Dibawa di pundak itu, cepat jalan. Bawa. Kira-kira ketelusupan ya Yesus? Oh pasti banyak. Sakit kita Tuhan Yesus, sakit sekali. Maka Yesus berdoa, Tuhan, kalau cabut ini boleh lalu, biarlah berlalu, tapi jangan kehendakku yang jadi kehendak ular. Teman-teman, inilah Yesus yang mengalami sakit yang luar biasa. Di bawah ini penafsir mengatakan dia jatuh 3 kali. Butak jatuh. Karena tahu jatuhnya gimana? Dia tuh nggak mungkin begini. Jatuh pelan-pelan jatuh. Nggak mungkin. Jeblok pasti jatuh. Pelak. Dihajar lagi sama ini balok ini. Kalau jatuh apa jatuh? Kamu jatuh nih. Lu dong. Jatuh itu nggak mungkin. Jatuhnya jatuh ketimpa sama balok 50 kilo. Gimana rasanya? Pasti sakit sekali teman-teman. Kadang-kadangnya itu satu hal yang membuat kita sungguh menyedihkan. Makanya untuk teman-teman nonton film Passion of the Christ, siapa sudah nonton film Passion of the Christ? Sudah nonton? Nggak tahu. Itu adalah sebuah film yang menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus begitu banyak, sangat menyakitkan. Ya, teman-teman, saya pernah dengar ceritanya film Passion of the Christ yang memerankan Tuhan Yesus. Saya lupa siapa namanya. Orang itu dulunya bukan orang Kristen. Jadi ada orang yang memerankan Tuhan Yesus. Film The Passion of the Christ.
Teman-teman baca di internet, di YouTube, harusnya di YouTube sudah ada, ini film sudah lama sekali, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, Passion of the Christ. Teman-teman kalau ada waktu boleh nonton, ini bagus sekali film, mengenai Yesus yang begitu luar biasa menolong kita demi dia menolong kita manusia itu dalam dosa. Teman-teman, pemeran film Tuhan Yesus ada orangnya dan dia disalib dalam film itu. Ya, kira-kira orangnya mati nggak main film? Mati nggak? Mati nggak orangnya? Yang enggak, mana ada orang main film jadi mati, orang nggak mau, benar nggak? Nah, jadi orang itu dia berperan sebagai Yesus untuk film itu, pura-pura jadi Tuhan Yesus. Nah, teman-teman saya cerita sedikit. Waktu dia jadi Tuhan Yesus, dia kan ada adegan kan harus disalib, benar nggak? Harus dicambuk, benar nggak? Dicambuk oleh cambuk orang Romawi, ya. Cambuknya itu ada, seingat saya itu ada kayak kayunya, lalu ada ininya, ada tali-talinya, gitu ya. Lalu di sini ada apa namanya, tulang-tulang hewan yang tajam. Tulang hewan di sini ada semua ada talinya tuh. Ini dicambukkan ke punggungnya Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya waktu main film itu? Yang namanya beneran berdarah mati, belum nggak mau juga dong orang. Jadi orang itu dipasanglah gabus, bukan gabus sorry, triplek tipis pasang di punggungnya. Orang itu kan belum jadi Tuhan Yesus, kan dicambukkan, dipasanglah triplek tipis di punggung dia. Triplek itu dicat seperti cat badan manusia. Kalau warnanya keren ya keren begitu. Ya iyalah. Mau main film jadi Tuhan Yesus dicambuk berdarah-berdarah? Ya jangan dong, gue main film aja tapi pura-pura aja, bener dong. Masa dicambuk beneran, dipasang, dicambuk, dah, gitu kan? Itu kan bener-bener kalau kita filmnya, teman-teman coba lihat adegannya, ngeri sekali teman-teman. Itu alat lucunya itu ya, gede loh badannya loh, dia cembuk itu, iya, sekuat tenaga loh. Saya bilang gila Tuhan Yesus ini mati Tuhan Yesus ini. Orang Tuhan Yesus pasti kan kurus tuh, nggak mungkin Tuhan Yesus gede gemuk gitu, itu namanya gladiator kalau gede, ya. Atau misalkan dia mungkin pemain film siapa itu yang badannya besar, mungkin Deddy Corbuzier mungkin, enggak kan itu pasti kecil badannya. Tapi itu lagu dia cakep bener-bener pakai sekuat tenaga, cepat, aduh Tuhan Yesus berdarah, dia teriak. Teman-teman orang itu lagi main film dicambuk, dia kena apa? Triplek, ya dong, yang kena tripleknya dong. Jadi dia pura-pura, aduh begitu kan. Satu kali teman-teman, satu kali nggak sengaja yang cambuk itu nggak kena triplek, kena badannya beneran. Cuak begitu kan, wah dia teriak langsung, orang itu teriak, cut, filmnya di-cut, ya cut dong. Itu orang benar-benar kesakitan, itu nggak sengaja, kena, dia bilang dong, saya kena. Berdarah langsung itu, badannya berdarah. Kena, satu kali teman-teman. Jadi tuh saya dengan cerita itu dia bilang, wah ini nggak sengaja ini orangnya, akhirnya berdarah. Stop, akhirnya dirawat dulu, baru main film lagi. Iya berdarah gimana dong? Masa diterusin filmnya, dia sakit sekali. Ini loh, tulang-tulang hewan yang tajam, kena masuk, udah kena kan ditarik, ditarik. Aduh, saya nggak bisa bayangin teman-teman, benar nggak? Kita kalau lukanya sebenarnya kita udah, aduh begitu kan? Kita kena pisau kegores sedikit aja, aduh kita cuci tangan, pakai betadine, kasih tensoplas, aduh sakit, gitu ya, benar nggak? Sakit dong. Ini lukanya segini banyak. Dan waktu Tuhan Yesus dicambuk, ditarik, kena, slep masuk ke daging kan masuk dong. Betulnya masuk, masuk ke daging, berdarah, ditarik, pasti hancur kulit-kulitnya Tuhan Yesus. Maka Yesaya bilang apa? Engkau itu seperti rupa bukan manusia. Sudah sangat berdarah-berdarah, hancur semuanya. Teman-teman tahu kan ceritanya? Ketika Yesus ditangkap, Yesus dipasang apa? Mahkota berduri. Teman-teman, Tuhan memberkati saya. Saya 2013 ke Israel. Saya pergi ke Israel. Di situ dijual di toko apa namanya? Toko souvenir. Ada waktu itu dijual mahkota duri $12. Uang udah gak ada. Saya uang cuma sedikit, saya cuma beli talit. Saya cuma beli kayak sajadah gitu loh, kayak kain untuk ditaruh ke kepala. Saya punya di rumah. Taruh di sini, itu sajadah kayak orang Yahudi gitu loh. Saya beli sajadah. Asal saya mau beli. Saya bilang kapan-kapan Tuhan kalau pengen lagi Tuhan saya mau beli. Jadi ada bentuk asli dari mahkota berduri, ada dijual $12 saya lupa, mungkin sekitar $250 300 ribu. Itu teman-teman ya, ini kayak gini loh, ini kayu ya, tapi di sini ada tajam, benar-benar tajam teman-teman. Saya coba kan, boleh dulu nggak? Boleh, dibuka dilihat, tajam teman-teman, tajam. Teman-teman tahu gimana cara pasangnya di filmnya? Taruh kepala Yesus dipukul pakai kayu, pak gitu, kan taruh kan nggak masuk, udah taruh
dipukul, pras, ketusuk sini. Jadi nancap di sini ke kepala, Tuhan Yesus berdarah. Kan ada gambar ya kan? Tuhan Yesus pakai mahkota duri. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkorban bagi setiap kita. Tuhan Yesus ketika dia sudah disalib di Bukit Golgota, itu ada 3 salib. Tuhan Yesus di tengah, 2 lagi adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Teman-teman, salib adalah salah satu penghukuman yang manusia rancang untuk membuat orang jera. Tidak ada cara lain yang lebih menyakitkan, menyedihkan, dan cara lebih kejam daripada peristiwa penyaliban. Ini orang Romawi hebat sekali. Mereka buat satu sistem yang sangat menyakitkan. Di Amerika ada namanya hukuman tembak mati. Indonesia juga ada. Ditembak dor, mati. Gimana sakitnya? Berapa menit cuma? Dor. Kena otaknya mati, langsung dia mati. 5 menit mati, enggak? Paling 3 menit mati. Nggak ada orang ditembak, masih hidup jalan-jalan, nggak ada. Dia ada benar ya. Kedua, kursi listrik, benar? Kursi listrik, taruh di kursi listrik, disetruk, 5 menit mati. Benar nggak? Dipancung, dipenggal, berapa menit? Betul dipenggal. Dulu zaman di Prancis, Raja Louis ke-16, Raja Louis ke-berapa, saya lupa, ada satu raja, dia itu dihukum mati sama Mary Antoinette atau apa, dibuat namanya pisau guillotine. Itu pisau tebal, tajam sekali dan berat sekali, mungkin berapa ratus kilo. Itu pisau itu ditarik pakai tali. Ini orang kepalanya di sini, dia udah kepala dengan badan, dilepasin, cekes, lepas kepalanya langsung kepalanya guling-guling langsung. Itu nggak lama teman-teman, berapa menit langsung mati, nggak lama. Kepala lepas dari tubuh nggak lama, berapa menit langsung mati. Otak langsung mati kan, kita kan dari otak teman-teman, paru-paru, otak, jantung. 3 itu mati semua, benar nggak? Jadi itulah hukuman mati. Tembak mati, kursi listrik, pancung, penggal, mati. Tapi tidak ada yang semenyakitkan daripada salib. Pertasi betul berkhotbah, dia bilang, orang disalib, seminggu ada yang seminggu, paling rekor seminggu baru mati, ada. Salib itu adalah teman-teman, ketika orang disalib, itu tangannya itu disalib, kaki disalib, dipaku, itu tangan itu bukan ini teman-teman. Kalau dipaku di sini, robek langsung jatuh. Di sini ada tulang, teman-teman. Tangan kita itu begini. Ini tangan, ini jempol, sangat terlalu itu. Di sini ada tulang di sini loh. Ini ada tulang. Di sini ada tulang yang ini ada sambungannya gitu, ada sambungannya gitu. Di sini dipaku, dia ditahan sama tulang. Ini tulang di sini, di dalam sini tuh ada sambungannya. Jadi ketahan sama tulang. Ada tulang di sini, ada tulang di sini. Jadi ada ini begini, dan nanti ada lubang di sini. Di situ dipaku di situ. Itu dipaku di situ, itu tangan itu akan diam, nggak akan jatuh. Kalau di sini robek semuanya, robek. Ini di sini kita hanya ada sendi-sendi dan tulang kecil. Jadi itu dipaku di sini, di daerah sininya. Jadi orang akan berdarah. Darah itu menetes sedikit demi sedikit. Tidak akan mati dalam waktu cepat. Dia akan merasakan penderitaan yang paling menderita sebelum dia mati. Ada orang disalib menurut cerita penafsir Alkitab atau para sejarawan, seminggu baru mati. Di saat itu dia di situ sampai 1 minggu baru dia mati sendiri. Karena apa? Kehabisan darah. Maka teman-teman kalau dengan cerita Tuhan Yesus dalam Alkitab, 3 orang disalib, Yesus sudah mati. 3 jam 12 ke jam 3. Teman-teman tahu ceritanya, Yesus disalib jam 12 siang sampai jam 3. Waktu Yesus disalib, siang hari tiba-tiba gelap semuanya. Waktu orang bingung. Wah, gelap, kenapa ini gelap? Bait Allah ada tirai terbelah dua. Wah, kenapa ini? Kenapa gelap tiba-tiba? Itu karena peristiwa itu Allah Bapa juga merasakan penderitaan anak-anak. Allah Bapa buat semua gelap sebentar. Orang pada takut gelap. Makanya ada seperti itu dia bilang, wah ini benar-benar Tuhan Allah, dia bilang. Waktu Yesus disalib, Yesus sudah mati, dia bilang sudah selesai. Lalu Yesus menunggu seraput terakhir, dia mati. Ketika mati, semua orang pulang. Setelah orang pulang, teman-teman tahu ceritanya. 2 orang di kanan kiri belum mati. Apa yang dilakukan supaya mati? Diapain? Dipatahkan kakinya, benar? Baca kisah Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada ceritanya. Maka 2 orang di sebelah kanan kiri,
dipatahkan kakinya dipatahkan, dipatahkan, baru mereka mati. Pasti teriak, dipatahkan kok kakinya, gurunya dipatahkan. Yesus kakinya dipatahkan tidak. Tapi ketika prajurit lihat Yesus sudah mati, lempar pakai tombak kena lambungnya, strut, lalu kena lambungnya keluar air dan darah di dalam Tuhan Yesus. Sudah mati Yesusnya, dilempar pakai tombak, ya, kemudian keluar air keluar darah. Iya, ini Alkitab yang ngomong teman-teman ya. Alkitab bisa baca Alkitab, ada di Alkitab kok. Ditombak, maka dia bilang, orang itu bilang, ini benar-benar Tuhan Allah. Dia benar-benar orang benar. Itu kata prajurit yang melihat Yesus terakhir kali. Nah teman-teman, inilah Yesus yang mengasihi kita. Ya, Yesus itu di dalam pengajaran Protestan dikatakan adalah solus Christus. Teman-teman, kita kemarin di 1 Oktober baru memperingati Hari Reformasi. Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg itu pada tanggal 31 Oktober. Kemarin 1 Oktober ya, 1 November ya, 1517. Nah, Martin Luther mengatakan salah satu poin utamanya adalah solus Christus. Artinya adalah kita hanya selamat, hanya bersandarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi selain Tuhan Yesus. Teman-teman, marilah kita sungguh-sungguh mempercayai kepada Kristus. Sebentar lagi selesai ya teman-teman ya. Jadi saya mau mengatakan begini teman-teman, marilah kita hargai Tuhan Yesus kita. Amin. Tuhan Yesus adalah segala-galanya buat hidup kita teman-teman. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Teman-teman, maka sekarang ini dulu saya pernah mendengar sebuah pengajaran daripada khotbah ekspositori. Dia bilang khotbah yang Christos Center, yang Kristus Center. Artinya apa? Khotbah yang menuju kepada Kristus. Khotbah apa saja ujungnya Kristus. Kenapa? Kristus adalah Tuhan kita. Kadang-kadang teman-teman ada khotbah cerita mengenai ini, mengenai itu, mengenai alam, mengenai apa, tapi nggak pernah bahas tentang Tuhan Yesus. Khotbah yang baik adalah khotbah yang selalu membahas Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dialah pusat kehidupan kita. Tanpa Yesus kita nggak bisa hidup. Tanpa Yesus kita nggak bisa selamat. Yesus adalah segala-galanya buat hidup kita. Teman-teman, marilah kita selalu ingat akan Tuhan Yesus. Maka waktu kita doa, kita selalu bilang begini, doa. Akhirnya apa? Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ya, karena Yesus adalah pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Teman-teman, Yesus dinamakan kita. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Kenapa dia Allah? Karena dia harus menebus dosa manusia. Hanya Allah yang bisa. Sekali lagi ya, kenapa dia Allah? Karena dia harus menebus dosa manusia. Selain Allah, nggak ada yang bisa. Kenapa dia harus manusia? Karena dia harus mati. Allah nggak bisa mati, benar nggak? Allah nggak bisa mati. Tapi waktu Allah jadi manusia bisa mati. Benar? Benar. Karena itu Yesus sebagai manusia mati di kayu salib. Nah, Yesuslah di pengantara antara Yesus. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Terakhir ya. Tadi penutup, sekarang terakhir, nanti pakai bisa. Ya. Nah, jadi teman-teman, Yesus adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Perjanjian Lama mengajar kepada kita bahwa waktu orang berbuat dosa, dia datang kepada imam. Dia bawa persembahan, hewan, kambing, domba. Kalau nggak punya uang, orang yang miskin, burung cukur, dia bawa. Ya Pak Imam, saya berdosa. Dosanya apa? Ini. Oke, saya menyembelih hewan ini, dosamu diampuni. Dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Dulu orang harus ke imam. Setahun sekali orang Israel pulang ke Yerusalem untuk beribadah ke Bait Allah. Semua datang. Makanya ada cerita tentang meja penukaran uang. Ada cerita tentang orang menjual hewan-hewan. Karena orang dari luar negeri, luar kota nggak punya bawa hewan, beli hewan di situ, dijual mahal. Siapa yang untung? Orang Farisi untung, Altar untung, dapat persenan. Itulah yang Tuhan marah di Bait Allah. Teman-teman, sekarang kita sudah mati. Bait Allah terbelah dua. Tirai Bait Allah terbelah. Artinya apa? Orang tinggal ketemu Allah melalui Tuhan Yesus. Maka teman-teman kita bisa berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Kita bisa mendapat pengampunan dari Allah melalui Tuhan Yesus. Kiranya
hari ini kita telah belajar mengenai Tuhan Yesus dan Tuhan menolong kita semua. Ya, amin. Teman-teman, saya pesan sebelum ketemu lagi minggu depan, teman-teman baca dulu mengenai bab berikutnya, ya. Bab berikutnya itu bicara mengenai Roh Kudus, ya. Ini juga satu cara penting, teman-teman baca dulu sebelum pertemuan, ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami telah belajar mengenai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau mengutus anakmu yang tunggal, itu Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia, memberi kepada kami keselamatan. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau kami berbuat dosa, kalau kami berbuat salah. Tuhan Yesus, layakkanlah kami boleh menerima kesertaan daripada Engkau sendiri. Dan kami bersyukur kami telah menerimanya sejak kami lahir baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri akan pertemuan ketika sasi ini. Minggu depan kami bertemu lagi belajar mengenai Roh Kudus. Berkatilah kami. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang. Beberapa teman akan ikut remaja pemuda. Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, satu pengumuman dulu setelah dimatikan